Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Welcome to the very first GPO podcast. Let's share. Nama saya Maria dan saya yang akan menemani jemaat sekalian dalam podcast hari ini dalam rangka memperingati Hari Kamis Putih. Hari ini kita akan membahas bersama-sama satu topik yang sangat menarik dan juga relatable banget dengan kehidupan kita yang penuh dengan berbagai macam pergumulan dan rintangan, bahkan juga perubahan-perubahan zaman yang membuat sering kali kita bertanya, bagaimana kita bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Yesus Kristus, Imam Besar yang mengerti dan peduli kepada kita, merupakan tema yang diangkat melalui podcast hari ini. Dan walaupun ada banyak sekali berbagai macam hal yang terjadi di zaman sekarang, Yesus pun juga mengerti dan peduli akan apa yang kita alami karena Ia juga pernah menjadi manusia sama seperti kita. Kami juga mau berterima kasih dan bersyukur atas antusiasme jemaat GPO yang sudah memberikan banyak sekali pertanyaan di Slido. Namun sebelumnya kami mohon maaf karena kami tidak bisa mengadres pertanyaan semuanya satu persatu di dalam sesi hari ini. Tapi satu hal yang menarik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai podcast ini sendiri. Kenapa? Karena konsepnya agak berbeda ya hari ini. Biasanya kita dengan khotbah, tapi hari ini lebih konsep obrolan santai. Tapi jangan khawatir karena obrolan hari ini bukan hanya sekedar santai tapi juga insightful and encouraging. Saya berharap Roh Kudus juga dapat diam di dalam hati kita masing-masing agar Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita masing-masing melalui podcast ini ya. Saya hari ini juga gak sendirian karena saya ditemani oleh Ko Michael Kang. Penasaran siapa Ko Michael Kang? Yuk kita kenalan dulu. Halo Ko Mike. Halo Maria. Oke, sebelumnya thank you banget nih Ko karena saya bersyukur Ko Mike sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa berbincang-bincang santai hari ini ya lewat podcast. Ya, nah, kok katanya tak kenal maka tak sayang. Mungkin kok kenal Ko Mike bisa memperkenalkan dulu ya ke jemaat GPO supaya bisa lebih mengenal Ko Mike tuh pelayanannya seperti apa aja. Oke, ya salam kenal semuanya. Nama saya Michael Senjaya Kang. Banyak yang panggil saya Ko Mike, Ko Michael. Saya pelayanan full time di FES, Fellowship of Evangelical Students, Singapura sejak tahun 2008. Nah, tapi belakangan ini sejak tahun 2018 saya juga banyak terlibat dalam pelayanan alumni dan sekarang melayani sebagai Graduate Secretary of Graduates Christian Fellowship. Christian Fellowship, oke. Dan kemarin saya juga sempat lihat posternya ya, kok memang Ko Mike itu pelayanan penuh waktu di GCF dan FESIM, tapi selain itu juga sebagai pembina Korem ya di GPO ya. Luar biasa ya Ko ya. Ko Mike ini ternyata juga nggak asing loh sama dunia perpodcastan. Ternyata Ko Mike juga udah punya banyak pengalaman di dalam buat podcast. Apa ya, namanya tuh kok Thank God It's Monday ya. Thank God It's Monday. Mungkin bisa dijelaskan kok kenapa podcast? Ya, kalau boleh saya ambil ilustrasi, podcast itu seperti siaran radio zaman dulu. Bedanya siaran radio itu kan harus pakai gelombang AM, FM zaman dulu ya. Sekarang podcast itu bisa diakses lewat internet. Jadi keuntungannya adalah bisa menerbitkan konten yang bisa diakses dari segala penjuru dunia, atau bahkan orang yang ketinggalan konten bisa nonton lagi atau bisa dengarkan lagi di di lain kesempatan gitu ya. Kita lihat di kalangan anak muda zaman sekarang itu, youth zaman now itu siapa sih yang nggak pakai internet atau social media? Bener. Saya rasa hampir nggak ada ya. Semuanya ada gitu ya. Bener. Nah, saya lihat pelayanan podcast atau internet ini sebagai salah satu cara bagaimana kita bisa berinkarnasi ke dalam dunia khususnya anak-anak muda zaman sekarang ya. Sama seperti Kristus berinkarnasi ke dalam dunia ini, ke dunia yang penuh dengan dosa ini. Ya, Kristus punya pilihan untuk tidak mau buat datang ke dunia ya. Tapi dia merelakan dirinya untuk apa? Supaya manusia yang berdosa bisa mengenal siapa Allah, siapa Bapa yang diwakili oleh Tuhan Yesus. Betul. Ya, jadi demikian juga kalau Kristus nggak datang ke dunia kan orang nggak mengenal Allah. Kalau gereja atau orang Kristen nggak masuk, nggak mau terlibat dalam pelayanan internet atau sosial media atau podcast. Nah, bagaimana anak-anak muda zaman sekarang bisa menerima kesaksian
iman Kristen. Iya, betul ya. Iya ya, sekarang maksudnya sosial media itu kan banyak juga, bukan cuma dari pengaruh-pengaruh dunia aja ya. Jadi kalau misalnya memang sangat jarang untuk pengaruh-pengaruh yang Kristiani, nilai-nilai yang Christ-like juga tidak ada di sana, bagaimana ya zaman anak-anak muda zaman sekarang bisa belajar juga lewat sosial media ya. Jadi ya itu sangat menarik kok. Dan sebenarnya ini juga sangat berkaitan dengan salah satu pertanyaan dari jemaat GPO, yaitu prinsip apa sih sebenarnya harus kita pegang di dalam memakai teknologi seperti sosmed ini dan atau teknologi lainnya supaya kita bisa menjadi terang dan garam dunia, bukan sebaliknya. Kalau kita mau mengutip ada dari kitab Kejadian nih, penuhi dan taklukkanlah bumi gitu. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan ini dengan kehidupan kita yang zaman sekarang? Iya. Pertama-tama mungkin saya sambung dulu dari kutipan kitab Kejadian tadi ya. itu. Oke, menarik ya. Karena itu kan diambil dalam konteks bahwa manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, apa artinya? Artinya kita dicipta di dalam gambar dan rupa Allah itu karena Allah mau kita menjadi representasinya di dunia ini. Jadi perwakilan berkuasa Allah, ya. dan mengelola bumi. Nah, bagian dari gambar dan rupa Allah yang Allah berikan kepada kita itu adalah kita punya kehendak, ya kan? Kita punya kemampuan intelektual, kemampuan inovasi, kreativitas, ya kan? Allah kita kan Allah yang Maha Pencipta. Demikian juga manusia makanya punya daya cipta, inovasi. Betul. Jadi kemajuan teknologi itu adalah salah satu bentuk nyata dari kreativitas dan intelektual yang Tuhan berikan. Betul. Nah, memang ada penemuan-penemuan, kita tahu inovasi yang dibuat dengan motivasi yang jahat. Tetapi ilmu pengetahuan di balik penemuan tersebut, saya rasa pada umumnya itu netral. Ya, contohnya narkotik. Kalau kita dengar kata narkotik langsung kan mikirnya langsung jelek sih. Iya, konotasinya negatif. Padahal di dunia medis narkotik itu banyak dipakai untuk menolong orang-orang yang kesakitan, ya kan, waktu udah terminal, sakitnya udah terminal, atau orang-orang yang mau dioperasi, ya kan, mereka perlu ini untuk apa? Untuk menahan rasa sakit. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, kita perlu menahan diri ya untuk menghakimi gitu ya, yang namanya teknologi baru itu jahat atau jelek. Belum tentu, termasuk juga sosial media atau podcast gitu ya. Bahkan kita harus mencari cara gimana caranya supaya teknologi ini bisa dipakai sebagai platform kita bermisi dan bersaksi bagi Kristus. Nah, selain motivasi dan tujuan penggunaan, kita juga harus mencermati dampaknya, penggunaannya ya. Apakah kalau teknologi itu dipakai bisa merusak lingkungan ya, ataukah misalnya kalau dipakai terus-menerus, apakah ada dampaknya juga terhadap hidup manusia. Jadi kembali lagi ya, di setiap apapun yang Tuhan ciptakan tuh pada dasarnya itu adalah baik ya, dan netral gitu. Tapi kembali lagi untuk apa dan dampaknya seperti apa kan, itu tergantung dari tujuan manusia itu sendiri gitu, untuk menggunakannya seperti apa. Nah ini bagaimana kok menentukan batasan-batasan itu sendiri kok? Ya, jadi kalau kita balik ke contoh podcast tadi, ya kan, podcast juga kita akui ada keterbatasannya. Ya kan, misalnya podcast apalagi yang singkat-singkat nggak bisa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis yang mendalam, itu susah. Ya kan, yang kedua mungkin kalau kita terbiasa dengan menggunakan podcast, internet, siaran khotbah online, ada kemungkinan orang-orang jadi terbiasa dan mungkin males untuk ke gereja bersekutu secara face to face. Bener ya. Ya udah kan? Terbiasa di Betul. rumah, bisa aja ya ibadah di rumah aja gitu kan. Dan juga bisa take away, merampas kita dari hubungan yang intim akan satu sama lain. Ya, jadi ini kita perlu hati-hati. Jadi satu konsep yang kita bisa pegang ya dalam penggunaan teknologi internet, khususnya dalam kehidupan bergereja atau berjemaat, adalah konsep esensi atau pokok dan konsep pelengkap atau suplemen. Jadi kehadiran kita beribadah, bersekutu secara fisik itu haruslah menjadi yang esensi dalam kehidupan berjemaat, ya kan? Sedangkan podcast, rekaman video, khotbah itu hanyalah pelengkap ya yang kita konsumsi on top of gitu, di atas dari apa yang esensi atau pokok ya. Jadi podcast juga bisa kita anggap sebagai appetizer gitu ya. Ya, supaya kita semakin punya nafsu makan gitu kan, untuk menikmati hal-hal esensi yang ditawarkan oleh firman Tuhan dan komunitas gereja. Menarik sekali ya kok ya perspektifnya ya, bisa seperti itu ya. Memang berarti penting
untuk kita memahami dulu mana yang esensi dan mana yang pelengkap. Dan teknologi zaman sekarang ini istilahnya hanya membantu kita untuk melengkapi metode persekutuan yang sudah ada supaya kita semakin bertumbuh. Kan kalau kita udah menjadi anak Tuhan, kita semakin harusnya ada keinginan ya untuk bisa mau ini ya, equip ourselves dan bisa melalui podcast dan sosmed itu. Nah, di zaman ini kan ya kok makin trendy aja nih penggunaan sosmed, apalagi contoh ya TikTok gitu ya. Bukan cuma anak muda doang ternyata yang eksis di TikTok, tapi juga banyak orang-orang tua yang juga ternyata udah mulai terjun ke sosmed TikTok gini ya. Komik juga apa mulai mungkin mau consider ya pelayanan Thank God It's Monday ke TikTok kali ya. Belum tahu nih. Belum tahu ya, masih digumulkan dulu. Gini loh kok, bukan cuma TikTok aja, tapi mungkin juga ada banyak platform sosial media lainnya yang kita banyak sekali bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dan di zaman sosmed ini kok, gimana caranya supaya kita nggak kompromi sama yang namanya kebenaran? Kan sering banget tuh kok, misalnya sering eksis di sosmed, akhirnya banyak yang mengukur kesuksesan dari seberapa banyak likes atau subscribers ataupun followers yang kita punya nih misalnya. Nah, ini bagaimana kok handle-nya? Ya, pertama-tama kita harus melihat juga bahwa sosial media, sosmed itu mula-mula waktu pertama kali dibikin tujuannya pasti baik ya kan, untuk connect, untuk bersosialisasi namanya juga sosmed ya, dengan keluarga, teman-teman yang kita udah jauh-jauh jarang ya ketemu atau nggak pernah ketemu udah ketemu lama. lagi. Iya, tapi lama-kelamaan sosial media ini dipakai juga sebagai platform komersialisasi kan. Ya, jadi banyak influencer yang berusaha mengumpulkan banyak followers supaya apa? Karena mereka punya exposure yang besar, mereka akan diberikan komisi ya kan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempromot brand produk-produk. mereka ya. Iya, betul. Jadi untuk itu banyak influencers terdorong untuk mempromosikan diri di sosmed untuk menonjolkan kelebihan-kelebihannya. Baik kelebihan itu emang real, nyata, atau kadang-kadang juga semu atau pura-pura, kita nggak tahu. Bener. Ya kan? Nah, bagi kita yang bukan influencer, sosial media tuh mengekspos kita kepada hal-hal yang kita nggak punya atau apa yang kita pikir kita nggak punya. Ya kan? Kita pikir nggak punya. Iya, entah hal tersebut real atau enggak gitu ya. Betul. Ya, belum lagi kalau apa yang dibagikan di sosial media itu wah banyak yang likes ya, banyak kasih jempol, banyak kasih hati gitu ya, maka banyak orang jadi merasa wah bimbang, ini kayaknya saya perlu ikuti gitu ya. Jadi lama-kelamaan kesuksesan itu dan lebih fundamental lagi, identitas kita itu diukur dari popularitas atau perhatian yang kita terima. Jadi ada dua isu utama dalam sosial media itu, yaitu pertama identitas dan yang kedua adalah perhatian atau kasih sayang. Ya, identitas siapa kita di hadapan Tuhan itu sebenarnya nggak ditentukan oleh popularitas atau perhatian yang kita terima. Identitas kita tuh hanya ditentukan oleh satu, apakah kita tinggal dalam Kristus atau enggak. Ya kan? Jadi satu hal yang penting kita bisa lakukan sebagai jemaat atau juga orang tua buat anak-anak muda yang banyak pakai sosmed adalah affirming the identity of our children and our youth. Jadi meneguhkan identitas mereka. Anak-anak ya. Iya. Dengan cara apa? Dengan memberikan perhatian yang tulus, yang genuine. Kasih sayang ya. Karena Betul. itu yang mungkin yang mereka cari gitu di sosmed gitu ya, perhatian. That's right. Anak-anak membutuhkan perhatian yang genuine, yang tulus, yang mengafirmasi akan identitas mereka. Oh iya, orang tua memang sayang sama saya. Ya, gereja atau Allah itu memang benar-benar sayang sama saya. Jadi selain itu, alih-alih memberikan penghakiman langsung gitu ya terhadap konten sosial media, ajak anak-anak muda kita berdialog ya. Jadi dengarkan apa yang mereka cari, apa yang mereka dapatkan dari sosial media, dan setelah mendengarkan mereka dengan tulus, dengan terbuka, baru kita membagikan nilai-nilai apa yang menjadi alternatif yang ditawarkan oleh firman Tuhan. Ya, this is what the word of God says. Ya, di mana firman Tuhan itu juga sebenarnya menjawab kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan mereka, ya kan, insekuritas mereka, gitu. Keraguan mereka ya. Iya, jadi memang nggak ada jaminan ya bahwa pasti anak-anak muda kita akan mendengarkan kita. Betul. Gitu ya kalau kita berdialog. Tapi at least paling nggak mereka merasakan kita benar-benar tulus mengasihi dan memperhatikan mereka. Betul sekali ya kok ya. Jadi harus ingat kalau identitas kita tuh tidak ditentukan oleh seberapa banyak likes atau ini yang kita peroleh, tapi lebih kepada status kita sebagai anak-anak Allah. Dan pentingnya untuk mengasihi anak-anak
yang sudah punya anak-anak ya, yang mengasihi juga anak-anak muda di zaman sekarang untuk mengasihi mereka, karena mereka seringkali mencari perhatian lewat sosial media segala macam gitu ya. By the way, bukan cuma itu aja loh kok, tapi juga ada permasalahan lain nih. Misalnya dari sosial media pun kita kan nggak asing ya ngelihat kayak ada banyak advice dari account-account atau orang-orang yang terkenal gitu, atau mungkin yang influential gitu. Contoh lah di Instagram misalnya, kan banyak tuh sekarang content creators yang suka memberikan banyak saran hidup. Bagaimana sih contohnya ya memiliki hidup yang bahagia, atau misalnya gimana sih langgeng sama pasangan misalnya. Ini kan kadang nasihatnya tuh terdengar baik ya secara perspektif dunia gitu, karena mungkin yang menyarankan tuh artis favorit mereka atau mungkin tokoh yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan personal mereka. Terutama kalau misalnya dalam hal kehidupan Kristiani pun, dalam pelayanan kita misalnya kita mendengar dari tokoh Kristiani atau mungkin dari pendeta gitu yang terkenal di sosmed gitu ya atau YouTube, terus kita mengikuti sarannya mereka. Nah, kalau begini kasusnya how can we discern kalau saran-saran tersebut tuh sebenarnya sesuai dengan God's will, or how can we discern kalau itu tuh biblical gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan. Karena seringkali kita sebagai anak Tuhan pun sering mengambil keputusan yang sesuai dengan pertimbangan dunia. Nah, ini bagaimana kok? Iya. Pertama-tama kita mesti mengakui dulu bahwa nggak ada salahnya kita belajar dari orang lain. Bahkan, ya seperti ada pepatah berkata kan, no man is an island. Kita sebagai manusia itu memang perlu mendengar masukan atau hikmat dari mereka yang sudah belajar melalui pengalaman hidup mereka gitu ya. Seperti firman Tuhan katakan juga sebenarnya, there is nothing new under the sun. Tidak ada yang baru sebenarnya di bawah kolong langit ini. Jadi untuk segala hal yang kita alami di hidup ini, besar kemungkinan kita bisa mendapatkan hikmat dari orang-orang lain yang pernah mengalami hal yang mirip, walaupun mungkin zamannya berbeda, tapi konteksnya beda, tapi sebenarnya esensinya mirip ya. Apalagi orang-orang yang pernah mengalami dan berhasil melewati pergumulan tersebut. Termasuk ya kadang-kadang kita lihat juga di sosial media, orang-orang share pengalaman mereka. Nggak ada salahnya gitu ya, kita baca, kita lihat. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa hikmat dari manusia itu bisa bersifat subjektif. Artinya ya itu ya apa yang saya alami sendiri belum tentu berkaitan atau applicable di konteks lain. Di konteks ya kehidupan orang lain ya, bisa aja memang pengalamannya berbeda gitu. Iya, yang kedua selain subjektif adalah bisa jadi pengalaman dan hikmat tersebut tidak akurat. Ya, kenapa? Karena yang namanya hikmat manusia itu sebenarnya kan interpretasi. Interpretasi dari hikmat yang Allah berikan di dalam ciptaannya. Jadi kita bisa jadi salah mengerti. Ya, nggak akurat ya 100%. Atau bahkan salah sama sekali. Jadi kita harus hati-hati. Ya kan? Nah, itu sebabnya kita harus punya patokan. Jadi patokannya apa? Ya buat kita orang Kristen, patokan kita adalah ya harus bertanya kepada firman Tuhan. Ya. Kembali lagi back to the Bible. That's right. Jadi ini adalah esensinya mengenali kehendak Tuhan. Bukan kita menutup diri, ya nggak mau dengar orang lain, bukan. Tetapi kita allow other people to speak. Actually God use other people to speak to us. Ya kan, tapi pada saat yang sama kita juga harus cross check betul, menggunakan Alkitab firman Tuhan sebagai patokan, membenturkan itu dengan nilai-nilai firman Tuhan, benar nggak nasihatnya atau masukannya. Betul. Seperti itu. Dan terakhir saya mau membagikan konsep communal wisdom atau hikmat dari komunitas. Sadar atau nggak sadar, komunitas itu bagian penting dari hidup manusia, ya kan. Itu komunitas itu mempengaruhi dari kita kecil, ya kan? Ada orang tua, saudara-saudara, siblings, teman sekolah, teman pergaulan, ya kan? Nah, kita perlu bertanya, jadinya komunitas seperti apa yang mempengaruhi kita dalam mencari dan mengenali kehendak Tuhan. Nah, kalau kita mau mencari dan mengenali kehendak Allah, maka kita perlu melibatkan umat Allah, ya kan? Keluarga besar Allah di dalam pergumulan kita, mencari keputusan atau mencari panggilan hidup kita. Itu penting banget ya, memiliki komunitas itu sangat penting. Makanya Komik juga
nyambung lagi ya ke pelayanannya ya. Yes. Pelayanan mahasiswa ya, makanya mahasiswa itu apalagi di luar negeri gitu, di konteks Singapura gitu kan, mereka kan juga mencari komunitas gitu. Yes. Jadi sangat membantu sekali ya, dimana mereka bisa ada platform untuk bertumbuh. Jadi mereka pertumbuhan iman mereka tidak sendirian gitu. Nah jadi kunci utama itu memang kembali lagi juga ke seberapa sering kita merenungkan firman Tuhan dan pengenalan akan Allah yang semakin mendalam. Karena saat kita mengenal Allah dengan baik, kita juga akan tahu mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan ya. Nah, masih berkaitan sama teknologi ya kok ya. Mungkin banyak sekali yang terjebak dengan addiction, bukan hanya ke sosmed aja ya, tapi juga online games nih, ini exciting ya. Bisa aja salah satu pergumulan dari banyak orang zaman sekarang itu adalah online games itu sendiri nih. Misalnya awalnya iseng-iseng nyoba-nyoba gitu main game, keasikan. Udah keasikan, ternyata malah sampai kecanduan. Nah ini gimana kok kita sebagai anak Tuhan main online games? Apakah boleh nih? Kalaupun boleh, itu di mana batasan-batasannya? Oke, saya asumsikan di sini online gamesnya adalah bukan game-game yang kontennya memang jelek atau buruk ya. Misalnya kan ada game-game yang mensimulasikan gimana kita merencanakan atau melakukan perbuatan kriminal gitu ya. Itu Ada game-game kayak gitu ya. Game tembak-tembakan itu gimana pun? Kayak gitu kan. Ya makanya kita harus tahu filosofi di balik game tersebut apa. Ya kan, nggak semua game yang ada orang nembak itu pasti jelek. Tapi saya lihat ada game yang memang dari pertama itu merencanakan atau mempromosikan, oh ini orang melakukan suatu kriminal gitu ya. Ya kan, makin besar kriminalnya makin baik. Nah, saya rasa ini filosofinya sendiri udah salah gitu ya. Atau game-game yang mempromosikan seks atau pornografi. Nah, itu kita jelas-jelas ya itu kita kesampingkan ya. Nah, games itu bisa dipakai untuk hal-hal yang baik ya, untuk refreshing ya kan, rekreasi, entertainment, atau bahkan ada games-game yang bisa menstimulasi otak ya. Nah, tapi perlu diingat banyak games zaman sekarang itu yang didesain untuk bersifat adiktif. Jadi kalau kita udah kecantol, kita bakalan terus-menerus main di situ dan kita pengen main terus non-stop. Nah, itu kita harus berhati-hati. Saya teringat ya akan satu tulisan Tim Keller dalam bukunya Counterfeit Gods. Itu dia bicara tentang idolatry atau penyembahan berhala. Dia definisikan penyembahan berhala atau idolatry itu adalah turning good thing that God gives us into the ultimate thing. Jadi menjadikan pemberian baik yang dari Allah itu menjadi hal yang terutama, yang paling penting paling utama dalam hidup. Nah, itu bahayanya. Jadi dalam hal main game, termasuk online game atau ya bahkan hobi-hobi lain ya. Ada orang yang hobinya juga sports, ya kan, olahraga sehat. Itu baik, ya kan, itu pemberian baik dari Allah. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kita membatasi diri kita untuk nggak menjadikan game atau hobi tersebut the ultimate thing, yang paling utama dan pertama? Ya, kalau enggak, maka kita harus hati-hati. Kita harus jujur di hadapan Tuhan, apakah ini secara nggak sadar atau sadar pun kita udah menjadikan game atau hobi tersebut sebagai berhala kita. Ya. Jadi patokan atau pertanyaannya juga selain itu adalah yang lebih praktis adalah berapa banyak waktu kita habiskan untuk game atau hobi tersebut dalam satu minggu. Belum lagi kalau kita tanya waktu keluarga, ya kan, masih waktu pekerjaan lah, atau kuliah, waktu dengan teman, ya kan, waktu beribadah, bersekutu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berapa banyak uang yang kita habiskan untuk game atau hobi tersebut. Apakah penggunaan uang itu bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Saya kurang tahu game seperti apa. Jadi games itu bahkan memaksa kita untuk mengeluarkan duit juga ya kok ya? Iya, waktu itu saya dengar katanya ada orang yang masuk Singapura di karantina 14 hari, dia panggil orang untuk setup ruang kamar karantinanya, menghabiskan $50,000 hanya untuk dia main game. Supaya dia bisa main game selama di karantina. Luar biasa. Ya kan, ini emang kata Tuhan Yesus ya kan. Ya, where your money is, where your heart is. Ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal ini. Betul ya. Jadi kalau main games itu ya sebenarnya boleh-boleh aja ya kalau untuk menjawab ya. Selama kita memang tahu batasannya ada di mana, dan pastinya yang paling penting itu tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Apalagi kita bisa ngabisin waktu buat main game seberapa banyak, tapi untuk baca Alkitab aja misalnya kita males gitu ya. Itu kita mesti hati-hati ya, tahu di mana batasannya.
Tapi jujur ya kok ya, gak bisa dipungkiri loh, banyak yang merasa menjadi seorang Kristen itu kok rasanya sangat sulit ya. Kayak apapun yang kita lakukan itu gak pernah cukup gitu untuk menjadi seorang Kristen yang sejati. How to be encouraged kok in this case? Bagaimana supaya iman kita bisa dikuatkan kalau kita memiliki perasaan yang seperti ini? Menurut saya ada beberapa kemungkinan penyebab kita merasa sulit atau merasa inadequate ya, not good enough gitu ya menjadi orang Kristen. Yang pertama, mungkin karena kita sadar akan keberdosaan diri kita ya. Ini justru kesadaran yang perlu dimiliki oleh semua orang Kristen ya. Betul, bahwa ya. kita semua berdosa, termasuk orang Kristen yang dipanggil ditebus oleh Tuhan itu juga aslinya orang dosa ya. Nah, kita dilayakkan menjadi umat Allah hanya karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus semata-mata ya. Bukan karena kebaikan kita atau bukan juga atas ketaatan kita kepada Allah. Ya, Efesus 2 ayat 89 berkatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini adalah encouragement saya yang pertama buat kita yang sering merasa inadequate gitu ya, not good enough ya. Betul. Nah, tetapi sebaliknya seperti yang dikatakan Efesus 2 ayat 9 juga bisa benar, ada kemungkinan orang merasa inadequate, not good enough karena secara sadar atau nggak sadar menganggap beriman kepada Kristus itu nggak cukup gitu ya. Masa cuma beriman aja diselamatkan gitu ya. Jadi ini bisa jadi isu utamanya adalah keangkuhan diri ya. Atau sebaliknya menganggap remeh anugerah Allah gitu loh. Nah, jadi saya merasa bahwa I can do good things gitu ya. Jadi saya mau berusaha melakukan yang baik supaya saya diterima. Betul ya. Ya, dan dalam hal ini bertolak belakang dengan konsep firman Tuhan tentang keselamatan. Salvation by grace. Iya, hanya karena anugerah Allah. Jadi kalau kita ini adalah sesuatu yang kita pikirkan gitu ya, secara sadar atau nggak sadar gitu ya, bahwa kita bisa berbuat baik untuk diterima Allah ya. Atau masa sih kita cukup beriman saja kepada Tuhan? Berarti kita perlu diingatkan kembali akan anugerah Allah. Ingat, kita manusia makhluk yang pelupa ya. Makanya firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Bukan cuma sekali-sekali. Mungkin seminggu sekali di gereja pun sebenarnya nggak cukup gitu ya. Memang ya ibadah persekutuan reguler itu penting, tetapi kita sendiri membaca merenungkan firman Tuhan secara pribadi setiap hari itu juga penting ya. Supaya apa? Supaya biarlah belas kasihan dan anugerah Allah itu terus menyentuh hati kita dan meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Meyakinkan kita bahwa iya, kita adalah anak-anak Allah yang kita diselamatkan karena anugerahnya semata-mata. Betul, ya. Dan yang terakhir saya melihat dari sisi komunitas Kristen, kita juga perlu bertanya, merenungkan apakah secara nggak sadar kita mungkin memojokkan anggota komunitas kita sehingga ada orang yang merasa inadequate atau merasa bersalah kalau nggak ikut suatu kegiatan, mungkin ya program tertentu, atau merasa kurang baik kalau nggak mengikuti custom atau adat-adat kebiasaan tertentu. Nah, ini kita harus refleksi. Ya kan, apakah sebagai komunitas kita ada nggak memojokkan orang-orang dengan cara-cara atau jangan sampai kita tanpa kita sadari kita nggak sadar gitu, iya kan? Jadi apa yang kita bisa kerjakan dalam hal ini sebagai komunitas adalah affirming our identity, each others gitu ya, sebagai umat Allah. Betul. Gitu loh. Jadi Allah menerima kamu, Allah memaafkan kamu, ya kan? Forgive kamu, ya. Jadi kamu jangan khawatir gitu ya. Jadi kita harusnya affirming, ya kan? Iya. Pada saat yang sama juga menghimbau anggota jemaat juga untuk terlibat gitu ya dalam pelayanan atau aktivitas itu dengan penuh kasih dan pengertian. Ya, bukan dengan memojokkan atau bikin dia merasa guilty feeling. Malah makin merasa inadequate ya jadinya ya, nggak merasa not good enough ya. Dan seringkali juga ya tadi yang seperti Mike juga bilang, kita merasa inadequate karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri juga ya, mungkin ya tanpa kita sadari. Padahal seharusnya kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan ini juga sebenarnya mengingatkan saya kok dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 9-10 yang mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah
kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat di dalam Tuhan ya. Amin, ya Ko ya. Amin. Wah Ko, gak terasa sekali ya, waktu udah berlalu banget gitu, begitu cepat. Ternyata masih banyak loh sebenarnya pertanyaan-pertanyaan lainnya yang menyangkut dengan GPO langsung, seperti rencana ministry untuk single adults, ibadah online, bahkan juga arrangement kunjungan hamba Tuhan ke rumah-rumah jemaat. Tapi jangan khawatir, karena memang pertanyaan-pertanyaan ini sudah ditampung oleh majelis jemaat, yang nanti jawabannya sebenarnya akan juga dibawa ke rapat majelis. Jadi akan didiskusikan secara khusus dengan hamba Tuhan pastinya ya. Dan sayangnya juga karena keterbatasan waktu yang terbatas saat ini ya, sekali lagi kayak mohon maaf, karena tidak bisa kami menjawab setiap pertanyaan jemaat secara satu persatu. Kalau memang diperlukan dan jemaat terberkati misalnya ya dengan sesi podcast hari ini, mungkin akan bisa kami consider untuk dibahas di sesi-sesi berikutnya ya, sepertinya begitu ya Ko ya. Tapi sebelum kita closing ya Ko, mungkin mau memberikan pesan penutup dulu dari keseluruhan sesi kita hari ini dalam rangka memperingati Kamis Putih. Iya, saya bersyukur banget buat pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, dan juga untuk interaksi yang terjadi, terutama pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hal-hal praktis sehari-hari. Menurut saya ini menunjukkan bahwa jemaat GPU punya concern yang besar bagaimana mengaitkan iman, percaya kita dan ajaran Kristen itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini sangat relevan dengan tema podcast kita hari ini ya. Maksudnya Yesus Kristus itu imam besar yang mengerti dan peduli. Kenapa? Karena Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang bertahta di atas surga, tetapi juga rela berinkarnasi ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita. Jadi kita yang perlu ditunjukkan ya. Betul. Bahwa dia itu benar-benar peduli dan mengerti akan umatnya. Ya, jadi walaupun dunia itu dan zaman itu terus berubah, tetapi Tuhan kita nggak pernah berubah. Kasihnya, kebenarannya nggak berubah ya. Nah, tapi tetap saja ya, kita sebagai orang Kristen harus ada nilai-nilai, value yang harus kita pegang ya, untuk benar-benar sebagai umat yang setia menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah. Betul ya. sekali. Jadi ya walaupun perubahan zaman atau teknologi, sosial media dan lain sebagainya, kita bisa terus berpegang kepada Allah dan kebenarannya yang nggak berubah. Jadi Betul. Tuhan Yesus itu nggak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin, amin Ko. Sungguh memberkati sekali ya sharingnya Ko Mike pada hari ini. Thank you untuk Ko Mike dan untuk waktu dan kesempatannya kita bisa sharing banyak hal, dan saya harap jemaat GPO juga merasa terberkati dengan sharingnya Ko Mike, sama seperti saya juga yang merasa terberkati dan semakin dikuatkan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam Let's Share.